Qin Chen melakukannya begitu dia memikirkannya. Dengan gerakan pikirannya, dia langsung mendesak cakram giok keberuntungan alam semesta. Tiba-tiba, air sungai bintang seperti naga air terjun ke tubuhnya. Air sungai bintang ini, terinspirasi oleh Qin Chen, langsung memasuki cakram giok keberuntungan alam semesta. Ketika air ini memasuki cakram giok keberuntungan semesta, seluruh cakram giok keberuntungan semesta mengeluarkan suara gemuruh. Namun, segera, cakram giok keberuntungan alam semesta menjadi stabil, dan aturan tak berujung melonjak dan ketenangan dipulihkan. Qin Chen sangat bersemangat melihat bahwa piring giok keberuntungan semesta benar-benar dapat mengumpulkan air sungai Nether Star. Dengan cara ini, ikan di Universe Fortune Jadedis tidak akan mati. Di samping, lelaki tua kurcaci itu sepertinya merasakan sesuatu dan buru-buru menoleh. Apa yang dia lihat? Qin Chen sebenarnya mengumpulkan air dari Nether Star River. Pria tua kurcaci menggosok matanya dengan kuat, tetapi menemukan bahwa Qin Chen berdiri di sana tanpa bergerak, dan bayangan hitam itu hilang. Setelah mengalami pengalaman ini, Qin Chen tiba-tiba menemukan bahwa aura cakram giok keberuntungan Qiankun menjadi semakin dalam. Meskipun Nether Star River ini dapat menghancurkan struktur dunia di lempeng giok keberuntungan semesta, pada saat yang sama, setelah distabilkan, ia sebenarnya dapat mengkonsolidasikan lempeng giok keberuntungan semesta dan membuatnya lebih dalam. Selanjutnya, Qin Chen diam-diam terus menyerap air dari Nether Star River, tetapi dia juga tahu bahwa masalah ini terlalu mengejutkan, jadi dia hanya diam-diam menyerapnya. Dalam cakram giok keberuntungan, Nether Star River, yang awalnya hanya genangan air, terus meningkat, berangsur-angsur berubah menjadi sungai kecil, dan terus meluas. Akhirnya, ketika air yang diserap dari sungai Nether Star berubah menjadi danau yang luas, lempeng giok semesta akhirnya mencapai batasnya, dan struktur ruang di dalamnya bergetar hebat lagi. Qin Chen berhenti menyerap air dari Nether Star River. Pada hari ini, Qin Chen dengan jelas merasakan bahwa Xiaolong sedang berenang di bawah kapal luar angkasa. Xiaolong, kamu sudah lama tinggal di sungai bintang yang gelap ini, apakah kamu menemukan harta karun di sungai bintang ini? Kata Qin Chen bertanya melalui transmisi suara. Menurut lelaki tua kerdil itu, ada banyak harta karun di Nether Star River, tetapi Qin Chen belum pernah melihatnya selama berhari-hari. Qin Chen bisa merasakan keraguan Xiaolong, dan jelas dia masih tidak bisa mengerti apa harta itu. Ini sesuatu yang istimewa, ucap Qin Chen berkata lagi. Xiaolong merenung sejenak, dan tiba-tiba melewati emosi yang bersemangat, seolah memikirkan sesuatu. Xiaolong tiba-tiba menggelengkan kepalanya, dan mengirimkan pesan. Qin Chen mengerti. Apa yang dikatakan Xiaolong adalah bahwa dia tidak bisa memindahkan barang-barang di Nether Star River, dan akan mendapat serangan balasan. Hanya dalam keadaan khusus dia bisa bergerak. Seperti yang dijelaskan Xiaolong, dia menarik kail Qin Chen dan dengan cepat tenggelam ke dasar sungai bintang gelap. Setelah beberapa saat, Qin Chen merasa bahwa naga itu telah berhenti, dan naga itu telah memasuki bagian terdalam dari Nether Star River saat ini, dan bahkan dalam persepsi Qin Chen, naga itu hampir menghilang. Qin Chen segera menutup matanya, dan jejak asal dan aturan yang kuat langsung menyapu sepanjang tali pancing menuju kedalaman sungai bintang yang gelap. Samar-samar, Qin Chen merasa sepertinya ada sesuatu di tempat kail itu berada. Qin Chen tenggelam dalam kehampaan dan mulai menarik benda-benda di bawah sungai bintang. Namun, tidak peduli bagaimana Qin Chen menjalankan aturan, hal-hal di bawah Nether Star River tidak terpengaruh. Qin Chen tidak percaya semua ini, dan serangkaian aura mengerikan tiba-tiba melonjak dari tubuhnya. Tiba-tiba, di kedalaman Nether Star River, sesuatu sepertinya merasakan nafas Qin Chen. Ketika kail ikan Qin Chen lewat, dia mengayun dan menggantung langsung di kail Qin Chen. Segera, pelampung Qin Chen tiba-tiba tenggelam. Sebuah harta telah terpikat. Qin Chen membuka matanya karena terkejut dan tiba-tiba menarik pancingnya. Ketika Qin Chen menarik pancing, hal pertama yang dia rasakan adalah sangat berat. Dia tidak tahu harta apa yang ditangkap kailnya, tetapi dia memiliki perasaan yang sangat berat seolah-olah dia sedang memancing gunung besar. Joran di tangan Qin Chen dengan cepat berubah menjadi bentuk busur, dan sangat bengkok, seolah-olah akan patah kapan saja. Selain itu,
Seluruh kapal luar angkasa juga sedikit miring. Ketika Guillemot dan yang lainnya melihat penampakan pancing bengkok Qin Chen, masing-masing bola mata mereka akan meledak. Ini terlalu tidak normal. Pancing ini terbuat dari logam mati dan besi, bahkan jika itu adalah Guillemot, butuh banyak energi dan waktu untuk mematahkannya. Di kapal luar angkasa, tukang perahu boneka batu menstabilkan kapal luar angkasa, dan Guillemot dan yang lainnya juga melompat kegirangan, berteriak, "Tuanku, saya akan membantu Anda. Ini hal yang sangat bagus. Anda tidak bisa membiarkannya kabur. Kalian semua mundur dan biarkan aku yang mengatasinya," teriak Qin Chen dengan tajam, mencegah Guillemot membantu. Dia tahu bahwa apa yang dia tangkap kali ini bukanlah ikan, tetapi harta karun di bawah Nether Star River. Harta karun ini murni tertarik oleh nafasnya. Begitu Guillemot dan yang lainnya datang untuk membantu, harta karun itu mungkin akan terlepas. Bahkan, ini adalah ujian harta baginya. Jika dia tidak bisa menangkap harta itu, maka harta itu bukan untuknya. Meskipun Guillemot tidak tahu mengapa Qin Chen tidak mau dibantu, tetapi setelah Qin Chen berkata demikian, mereka semua berhenti, berdiri di samping Qin Chen, dengan gugup bersorak untuk Qin Chen. Qin Chen menyipitkan matanya, sedikit kelihayan mekar di matanya, tidak hanya dia tidak panik sama sekali, hatinya juga menjadi tenang. Asal-usul Qin Chen bergabung ke dalam tali pancing, dengan kuat menggenggam pancing, dan perlahan mengangkat benda itu sedikit demi sedikit. Qin Chen menghela nafas lega, harta ini tergantung kuat di kail, dan tampaknya tidak terlepas. Di atas permukaan Sungai Bintang, tali pancing ditarik sedikit demi sedikit, dan akhirnya, dengan suara gemerincing, benda hitam ditangkap oleh Qin Chen dan keluar dari air. Segera setelah benda hitam ini muncul di permukaan air, badai dahsyat tiba-tiba muncul di permukaan Sungai Bintang gelap yang tenang, bergemuruh, dan hembusan air sungai yang mengerikan mengembun dalam kehampaan, dan berubah menjadi tornado. Di kejauhan, di kabut area semburan awan di area terlarang segitiga Bermuda, terdengar ombak yang menderu-deru. Tian Xiong dan yang lainnya terkejut melihat benda yang diambil Qin Chen. Itu gelap, seperti batu hitam, dan terlihat sangat tidak mencolok. Seluruh kapal luar angkasa berguncang dan hampir terbalik. Harta karun, itu adalah harta karun di Sungai Bintang Gelap. Tidak jauh dari sana, lelaki tua kurcaci itu melebarkan matanya dengan takjub dan berkata dengan gemetar. Sekilas dia tahu bahwa ini sama sekali bukan ikan, atau keong, tapi harta karun di Sungai Bintang yang gelap. Lelaki tua kurcaci memandang Qin Chen dan berkata, "Tuanku, Anda menangkap harta ini. Hanya Anda yang dapat membersihkan dan mengambilnya. Tapi perhatikan juga, karena setelah seseorang memancing harta, itu dimakan oleh harta di tempat yang langsung menelan darah esensi." Ucap pria tua kurcaci itu tampak gugup dan melanjutkan, "Dan tuanku, setelah menangkap harta apapun, pertama-tama Anda harus membersihkannya dengan air Tianjing, karena harta ini telah tenggelam di Sungai Bintang Gelap selama bertahun-tahun, dan telah mencemari dasar Sungai Bintang Gelap. Benda ini tidak boleh disentuh secara langsung sebelum dibersihkan." Qin Chen menyipitkan matanya, mengambil air Tianjing di ember di samping, mendekati benda gelap itu dan menuangkannya dengan lembut. Seperti yang dikatakan lelaki tua kurcaci itu, benda gelap di bawah air jernih langit ini, bahkan sedikit kotoran hitam pun memudar, dan setelah kotoran itu hanyut, segera berubah menjadi arus udara hitam dan langsung menghilang ke dalam kehampaan. Qin Chen dan yang lainnya hanya merasa kedinginan, seolah-olah mereka mendengar suara tangisan iblis yang keras di telinga mereka, yang menyeramkan. Kotoran hitam memudar, dan sentuhan kilau biru terlihat, yang sebenarnya adalah sebuah cincin. Semua orang melihat cincin ini dengan takjub, tetapi mereka tidak menyangka cincin ini begitu berat. Qin Chen mengambil cincin ini, dan melihat bahwa cincin ini sangat sederhana, dengan pola rumit terukir di atasnya, yang membuat orang merasa mempesona. Ketika Qin Chen mengambil cincin ini, raungan gemuruh bergema di benak Qin Chen. Selain itu, suasana perang yang mengerikan muncul dari langit dan menutupi Qin Chen. Qin Chen menyusup ke cincin itu dengan kesadaran ilahinya sendiri. Tiba-tiba, pesan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak Qin Chen, dan semangat juang yang menakutkan benar-benar menyelimuti Qin Chen. Tian Xiong dan yang lainnya memandang Qin Chen dengan ngeri.
Semangat juang ini memberi mereka paksaan yang kuat, seolah-olah Qin Chen di depan mereka berubah menjadi dewa perang yang tiada taranya, memberi orang kejutan yang kuat. Cincin Dewa Roh Perang. Qin Chen bergumam. Dia meletakkan cincin itu di tangan kirinya, dan segera, aura pertempuran Qin Chen dari langit berubah menjadi nyala api yang mengerikan. Ini bukan api sungguhan, tapi api perang yang berubah dari semangat juang. Jenderal, kamu melawan dengan seluruh kekuatanmu, ambil langkahku. Kata Qin Chen membanting tinjunya ke Tian Qiong. Tiba-tiba, api perang yang tak terlihat menyapu. Tian Qiong merasakan bayangan mengerikan meledak di depannya. Seluruh jiwanya hampir hancur di tempat, dan ekspresinya penuh kepanikan. Dahinya langsung dipenuhi keringat dingin, dan ketika serangan Qin Chen tiba, dia menolak dengan tergesa-gesa. Dia berulang kali mundur, dan putus asa. Tuanku, kata Tian Qiong dengan gemetar. Dia memandang Qin Chen dengan ngeri, pukulan Qin Chen sebelumnya memiliki ilusi bahwa dia akan mencabik-cabiknya dalam sekejap, membuatnya hampir tidak berani untuk melawan. Serangan jiwa, gumam Qin Chen sangat gembira. Seperti yang diharapkan, cincin Dewa Roh Perang ini dapat langsung menyerang jiwa pihak lain, dan mengandung serangan jiwa yang mengerikan. Selain itu, cincin ini pasti memiliki fungsi lain, tetapi Qin Chen hanya mempelajari poin ini. Ini saja sudah cukup untuk membuat kekuatan Qin Chen meningkat secara mengejutkan. Lanjutkan memancing. Setelah mendapatkan Ring of War Spirit, Qin Chen sekali lagi melemparkan kailnya ke Sungai Bintang dan melanjutkan memancing. Dalam persepsi Qin Chen, ada banyak hal misterius di Sungai Bintang yang gelap. Sayangnya, betapapun bersemangatnya, sebagian besar harta tidak tertarik pada Qin Chen. Qin Chen tidak terganggu, dia sangat tenang, benar-benar tenggelam dalam perasaan. 1 hari, 2 hari, 3 hari, Qin Chen tidak cemas sama sekali, dia tidak pergi memancing ikan di sini lagi, tetapi benar-benar tenggelam dalam persepsinya tentang Sungai Bintang yang gelap. Dia jelas tahu bahwa Sungai Bintang ini sangat luar biasa, dan jika dia bisa memahami makna mendalam di dalamnya, itu akan sangat bermanfaat baginya. Sekitar setengah bulan kemudian, Qin Chen tidak menangkap apa-apa lagi. Sebaliknya, Gu Limo sesekali bisa menangkap 1 atau 2 ikan senguang. Ketika Qin Chen benar-benar tenggelam dalam persepsi Nether Star River, hampir tidak ada fluktuasi, tiba-tiba, pancing di tangannya tenggelam. Mata Qin Chen tiba-tiba terbuka dan memancarkan pelangi ilahi. Dia merasakannya, dan harta lain terpikat. Kali ini, Qin Chen, yang memiliki pengalaman, tanpa terburu-buru, kekuatan yang sangat berat ditransmisikan, dan pancing menjadi bengkok lagi. Apakah harta karun di Nether Star River begitu berat? Gumam Qin Chen terdiam. Bahkan harta yang dia tangkap kali ini jauh lebih berat dari cincin roh perang sebelumnya. Qin Chen mengertakkan gigi dan menarik pancing dengan seluruh kekuatannya, aturan tak berujung melonjak di tubuhnya, mengangkat pancing sedikit demi sedikit. Di bawah tatapan semua orang, Qin Chen mengambil tali pancing sedikit, dan butuh lebih dari 1 jam untuk akhirnya menangkap benda ini dari Nether Star River. Ini adalah benda hitam pekat yang jatuh di kapal luar angkasa dengan bunyi gedebuk, dan seluruh kapal luar angkasa berguncang. Cepat, tuanku, bersihkan dan lihat apa itu. Ucap Gu Limo tidak sabar untuk melangkah, dan harta karun gelap yang ditangkap kali ini jauh lebih besar dari cincin roh perang sebelumnya. Setelah dibersihkan dengan air Tianjing, benda gelap ini akhirnya mengungkapkan penampilan aslinya, tapi itu adalah baju perang yang tingginya hampir 1 meter. Armor perang ini berwarna perunggu, dengan rune dan pola yang rumit terukir di atasnya. Pola ini sangat primitif, bahkan Qin Chen tidak tahu apa polanya, tetapi memberi orang rasa misteri dan aturan yang tak ada habisnya. Seluruh armornya sangat lengkap, tapi ada retakan di bagian dada, yang sepertinya tertusuk oleh senjata tajam. Armor ini telah rusak. Melihat retakan itu, Gu Limo berkata dengan kecewa. Secara umum, armor yang paling kuat adalah pertahanannya, tetapi armor yang rusak, kekuatan pertahanannya pasti akan sangat melemah, dan nilainya akan sangat berkurang. Qin Chen sama sekali tidak kecewa, matanya benar-benar tenggelam dalam baju besi ini. Hanya dengan melihatnya, dia sepertinya melihat dunia yang gelap dengan misteri yang tak terduga melonjak. Qin Chen meraih baju besi itu,
memadukan kesadaran ilahi ke dalamnya, dan menyempurnakannya. Kekuatan tak terlihat memasuki baju besi, dan Qin Chen melihat ada tekstur rumit yang tak ada habisnya di dalam baju besi. Dia hanya bisa meninggalkan nafasnya sendiri di permukaan tekstur ini. Ketika segel jiwa Qin Chen terukir pada baju besi ini, baju besi itu langsung bersinar, dan kemudian dengan cepat dipasang di tubuh Qin Chen, dan pada saat yang sama, aliran pesan mengerikan langsung mengalir ke pikiran Qin Chen.